Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel MCM TV Kabel bersama Bapak Muhammad Hairan SPD. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang kerajinan bahan keras mapel prakarya kelas 9 semester 1. Selamat menyaksikan. Peta konsep kita pada kali ini yakni kerajinan bahan keras yang mempelajari tentang subtema yang pertama, prinsip dasar jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. A. Prinsip dasar jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Benda-benda kerajinan sebagai hasil budaya daerah dapat menjadi alat untuk memperkenalkan keragaman budaya Nusantara. Kerajinan Nusantara juga mempunyai nilai estetik atau keindahan. Benda kerajinan juga mementingkan unsur fungsional. Perpaduan antara unsur estetis dan unsur fungsional menjadikan benda kerajinan memiliki bentuk yang unik dan menarik sehingga diminati masyarakat. 1. Prinsip kerajinan bahan keras. Ada beberapa bahan yang bisa digunakan dalam membuat kerajinan, seperti bahan keras, bahan lunak, dan limbah. Kerajinan bahan keras adalah produk kerajinan yang pembuatannya menggunakan bahan dasar bersifat keras. Ada dua jenis bahan keras yang digunakan dalam membuat kerajinan, yaitu bahan keras alam dan bahan keras buatan. A. Keunikan bahan kerajinan. Bahan alam yang digunakan dalam kerajinan banyak tersebar di alam Nusantara kita. Contohnya, tanah liat, bambu, rotan, dan serat alam. Sedangkan bahan keras alam di Indonesia memiliki kekayaan alam di antaranya kayu, logam, bebatuan alam, bahan pertambangan, besi, dan masih banyak lagi. Bahan keras buatan adalah bahan yang diolah manusia menggunakan bahan kimia dan perpaduan bahan lainnya seperti lilin, gips, fiberglass, dan sabun. B. Keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Pembuatan karya seni tidak terlepas dari nilai keindahan atau estetika. Karya kerajinan juga butuh nilai ergonomis, yakni kenyamanan, keamanan, dan keindahan atau estetik. Selain itu, pembuatan kerajinan dari bahan keras diharapkan juga mengandung nilai seperti 1. Produk dengan nilai fungsional, 2. Produk dengan nilai informatif, 3. Produk dengan nilai simbolik, 4. Produk dengan nilai prestis atau pencapaian. C. Aspek rancangan dalam produk kerajinan. Seorang perajin adalah seseorang yang profesional di bidang kerajinan. Dalam bekerja, membuat kerajinan menggunakan manual maupun teknologi. Adapun faktor permasalahan objektif yang diperlukan untuk diketahui sebelum perencanaan adalah 1. Faktor sains dan teknologi, 2. Faktor ergonomis, 3. Faktor estetika, 4. Faktor teknis, 5. Faktor kondisi lingkungan, 6. Faktor ekonomis. 2. Jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Bahan keras yang digunakan sebagai bahan dasar kerajinan terbagi menjadi dua jenis bahan keras, yakni bahan keras alami dan bahan keras buatan. A. Bahan keras alami. 1. Kayu. Saat ini kayu masih menjadi bahan kerajinan yang dibuat manusia. Ada 3 syarat utama dalam kayu, yakni selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Berbagai kayu yang digunakan adalah kayu jati atau thatchwood, kayu kelapa, kayu kamper, dan kayu bangkire. 2. Bambu. Bambu digunakan sebagai bahan baku kerajinan. Berbagai jenis bambu yakni bambu tali, bambu gombong, bambu tamiang, bambu barekbek. 3. Rotan.
Batang rotan mempunyai sifat keuletan dan kekenyalan dan juga termasuk hasil hutan di Indonesia. Oleh karena itu, karena sifatnya ulet dan kenyal, rotan bisa dibuat kerajinan dan mudah dibentuk. 4. Batu. Jenis batu yang digunakan kerajinan adalah batu hitam yang keras dan padas berwarna putih dan coklat yang lunak. B. Bahan keras buatan. 1. Kaca. Kaca adalah padatan amorf, sifatnya keras. Hal ini dikarenakan bahan-bahan pembuat kaca bersifat amorf atau mudah meleleh dengan mudah. 2. Logam. Bahan logam yang sering digunakan untuk bahan kerajinan yaitu besi, perunggu, emas, dan perak, menggunakan teknik cor, ukir, tempa, dan lain-lain. 3. Fiberglass. Fiberglass merupakan bahan keras buatan yang berasal dari serat gelas, berupa kaca cair yang ditarik menjadi serat tipis. 3. Proses produksi kerajinan bahan keras. Pengerjaan produk kerajinan dapat dikerjakan secara berkelompok atau beberapa orang tenaga kerja. Sebagai contohnya, pembuatan batik dapat dibagi sesuai dengan bidang pengerjaannya. A. Kerajinan bahan keras alam. 1. Kerajinan kayu. Kerajinan yang menggunakan bahan kayu yang tergolong keras dapat dibuat dengan teknik ukir atau pahat. Ukiran dari kayu berasal dari kayu jati, mahoni, dan kayu waru. 2. Kerajinan rotan. Proses yang agak sukar atau sulit, yakni merangkai rotan yang rumit, karena beberapa tahapan yang harus dilalui. 3. Kerajinan bambu. Kerajinan bambu terdiri dari beberapa jenis dengan tampilan menarik dan artistik. Salah satu bentuk kerajinan tangan dari bambu yang diakui adalah kerajinan anyaman. B. Kerajinan bahan keras buatan. 1. Kerajinan kaca. 2. Kerajinan logam. C. Teknik pengolahan kerajinan. Proses pembuatan kerajinan bahan keras menerapkan berbagai macam teknik, yaitu 1. Teknik ukir tekan, yakni teknik membuat hiasan di atas permukaan plat logam tipis dengan ketebalan sekitar 0,2 mm. Plat logam kuningan dan atau 0,4 mm plat tembaga. 2. Teknik bubut, yaitu membubut diperlukan alat pemotong yang berfungsi mengiris, menyayat, dan membentuk benda. 3. Teknik anyam, yakni seni kerajinan yang dikerjakan dengan cara mengikat dan menumpang tindihkan atau menyilangkan. 4. Teknik ukir. Banyak benda yang bisa diukir berupa gerabah atau kayu dibuat dengan hiasan atau ukiran. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah menyaksikan video presentasi kali ini. Tetap semangat menjalani hari dengan tekun belajar dan mengisi waktu dengan hal-hal yang positif bersama membangun bangsa. Sampai jumpa di video selanjutnya.